Pernah nggak sih kalian bayangin, ada sistem yang memisahkan manusia satu sama lain cuma karena mereka lahir? Sistem di mana seseorang bahkan dilarang disentuh oleh orang lain. Hari ini, kita bakal bahas tentang sebuah realita yang masih terjadi di India, kasta Dalit. Kita akan mengungkap siapa itu Dalit, bagaimana sejarah kelam mereka dimulai, dan kenapa mereka terus-menerus mendapat diskriminasi. Ini bukan cuma sejarah kuno, tapi realita yang menyakitkan bagi jutaan orang. Buat ngerti Dalit, kita harus paham dulu apa itu sistem kasta. Sederhananya, ini adalah pembagian sosial di India yang membagi manusia jadi beberapa kelompok. Awalnya, sistem ini dibuat untuk membedakan peran dan pekerjaan dalam masyarakat. Tapi, lama-lama, pembagian ini jadi ketat banget. Orang yang lahir dari kasta tertentu harus melakukan pekerjaan yang sama dengan orang tuanya seumur hidup. Di puncak piramida ada kasta Brahmana yang paling dihormati. Mereka adalah para pendeta, guru, dan cendekiawan. Mereka dianggap paling suci. Di bawahnya ada kshatriya, kasta prajurit, dan penguasa. Mereka bertugas melindungi masyarakat. Kemudian ada vaisya, kasta para pedagang, petani kaya, dan pengrajin. Dan di dasar piramida ada Shudra, kasta pekerja dan buruh. Tapi, ada satu kelompok lagi yang bahkan tidak masuk ke dalam piramida ini. Mereka disebut kaum yang tidak tersentuh, atau Dalit. Mereka di luar sistem kasta dan dianggap tidak suci atau tidak bersih. Kalau menurut dari Bhimrao Ramji Ambedkar, seorang ahli hukum dari India dan BBC, mereka dianggap tidak bersih dan harus melakukan pekerjaan yang dianggap kotor, seperti membersihkan sampah, mengubur mayat, atau membersihkan toilet. Mereka dilarang masuk kuil, dilarang mengambil air dari sumur umum, dan bahkan tidak boleh disentuh oleh orang dari kasta lain. Karena mereka dianggap tidak suci, pekerjaan yang boleh dilakukan oleh Dalit pun sangat terbatas. Mereka dipaksa melakukan pekerjaan yang dianggap paling kotor dan menjijikan oleh kasta lain. Salah satu pekerjaan paling mengerikan adalah manual scavenging, yaitu membersihkan limbah dan kotoran manusia dari selokan atau toilet dengan tangan kosong. Pekerjaan ini sangat berbahaya bagi kesehatan mereka, tapi karena tidak ada pekerjaan lain, mereka terpaksa melakukannya. Selain itu, Dalit juga harus melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan kematian, seperti menguliti bangkai hewan atau menjadi tukang jagal dan pemakaman. Pekerjaan ini, meskipun penting, dianggap tidak suci dan membuat mereka semakin dijauhi. Lalu di buku The Untouchables, a Novel yang ditulis oleh Mukraj Anand, penulis dari India. Di bukunya menceritakan tentang seorang anak bernama Raffi. Di sekolah, Raffi harus duduk di bangku terpisah. Gurunya tidak akan menyentuh bukunya, dan teman-temannya dilarang bermain dengannya. Setiap kali ada pelajaran makan siang, dia harus membawa piringnya sendiri dan makan jauh dari yang lain. Ketika dewasa, satu-satunya pekerjaan yang bisa ia dapatkan adalah membersihkan toilet umum. Meskipun dia pintar, dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan lain. Masyarakat seolah sudah menetapkan takdirnya. Diskriminasi ini tidak cuma soal pekerjaan, tapi juga soal harga diri. Mereka harus hidup dengan rasa malu dan inferioritas, hanya karena mereka lahir sebagai Dalit. Sebenarnya, apa sih tujuan dari sistem kasta ini? Awalnya, sistem ini diyakini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang teratur, di mana setiap orang memiliki peran yang jelas. Tapi, dalam praktiknya, sistem ini justru digunakan sebagai alat untuk menindas dan mengontrol. Untungnya, ada banyak pahlawan yang berjuang melawan sistem ini. Salah satu yang paling penting adalah Bhimrao Ramji Ambedkar, seorang Dalit yang berpendidikan tinggi. Dia adalah Bapa Konstitusi India. Berkat perjuangannya, diskriminasi kasta secara hukum dilarang di India sejak tahun 1950. Meski secara hukum sudah dilarang, diskriminasi terhadap Dalit masih sering terjadi. Ini adalah masalah sosial yang butuh waktu lama untuk berubah. Tapi sekarang banyak Dalit yang berpendidikan, jadi politisi dan artis. Mereka terus berjuang untuk kesetaraan dan keadilan. Kisah Dalit ini mengajarkan kita pelajaran penting, bahwa sistem yang dibuat manusia bisa jadi sumber ketidakadilan.
Tapi, perjuangan manusia untuk keadilan dan hak asasi juga bisa mengubah dunia. Jadi, tugas kita adalah belajar untuk tidak menghakimi orang lain berdasarkan latar belakang mereka. Mari kita bantu menyebarkan kesadaran dan jadi bagian dari perubahan. Gimana pendapat kalian tentang kisah ini? Coba komen di bawah.